Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk segala penyertaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami, sehingga tiba saat ini kami boleh mendekatkan diri kepada Tuhan dan akan mempelajari sabda Tuhan. Roh Kudus Tuhan boleh menjamah hati pikiran kami boleh menerima kebenaran ini dan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu diberkati. Mohon ampun dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seminggu ini kita belajar tentang hari Sabat. Hari Sabat mengalami dan menghidupkan karakter Allah. Itu judulnya pelajaran kita selama seminggu ini. Kami, penganut Gereja Masehi Advent hari ke-7, memelihara dan menyucikan Sabat sesuai dengan Alkitab. Pada umumnya, orang mengira bahwa hari Sabat itu hari yang tidak boleh ini, tidak boleh itu, sehingga seolah-olah menyiksa kehidupan kita. Tidak. Di dalam Yesaya pasal 58 dikatakan, hari Sabat adalah hari kenikmatan, hari yang menyenangkan. Memang hari Sabat, hari ke-7 adalah di mana kita melepaskan semua kegiatan rutin kita setiap hari. Melepaskan semua tugas tanggung jawab yang kita pikul setiap hari. Melepaskan semua tekanan-tekanan, ketegangan-ketegangan pikiran, dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi hari Sabat digunakan untuk merekatkan kembali mungkin hubungan keluarga, anggota keluarga, karena kesibukan, karena tekanan, sehingga hubungan satu sama lain kurang erat. Hari Sabat saatnya berkumpul bersama-sama keluarga. Dan hari Sabat adalah di mana kita berbakti. Seperti yang Yesus lakukan waktu hidup dalam dunia, dia pergi ke sinagog, yaitu tempat peribadatan orang Yahudi. Yesus ikuti kebaktian mereka, dan Yesus pun ikut mengajar, dan orang-orang takjub akan pekabarannya. Yang berbeda dengan orang-orang ahli Taurat maupun para imam-imam. Begitu juga dengan Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain. Setiap hari Sabat mereka mencari sinagog, tempat peribadatan orang Yahudi. Dan biasanya setelah dibacakan hukum Taurat dan buku nabi-nabi, Rasul Paulus dipersilahkan untuk memberi sharing ataupun pekabaran yang boleh menguatkan, membangun kerohanian orang-orang Yahudi. Kesempatan yang baik digunakan oleh Rasul Paulus, dan kemudian Rasul Paulus mulai berbicara mengenai nenek moyang bangsa Israel, orang Yahudi. Dimulai daripada bangsa Israel yang dijajah di Mesir, kemudian oleh Musa dituntun Tuhan
menuju tanah Kanaan. Kemudian dari tanah Kanaan berkembang ada hakim-hakim. Lalu bangsa Israel ini tidak puas. Dia pengen raja, seorang raja yang memerintah mereka seperti bangsa-bangsa kafir. Maka dipilih Saul menjadi raja yang pertama. Namun setelah Raja Saul digantikan oleh Raja Daud, seorang yang dikatakan yang berkenan di hati Tuhan. Dari keturunan Raja Daud muncullah Mesias, Juru Selamat. Nah, ini satu hal yang baru bagi orang-orang Yahudi. Sebab mereka yang telah menyalibkan Yesus. Tetapi dikatakan, mari kita buka di dalam Kisah pasal 13 ayat yang ke-27. Kisah 13 ayat 27. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Ya. Mereka sebenarnya sudah membaca, sudah mengerti akan datang seorang Mesias. Dan tidak sadar, Mesias yang hidupnya sederhana, dari keluarga tukang kayu, Nazaret, dialah yang disebut Juru Selamat, tapi mereka tidak mau terima, sehingga mereka menyalibkan Yesus. Ayat 30, tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan kami, ayat 32, dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Itulah pekabaran Injil, sukacita oleh Paulus kepada orang-orang Yahudi. Dan kita sekarang, kita sudah percaya, ya, Yesus Kristus adalah Juru Selamat, Mesias yang dijanjikan. Nah, pelajaran hari ini berjudul suatu komunitas. Ya. Artinya apa? Hari Sabat, hari kenikmatan, bukan hari untuk mengurung diri, bersemedi, tidak keluar, tidak menjumpai orang, bukan. Tetapi justru kita bertemu dengan komunitas kita, maka pada hari Sabat kita Gereja Mahasiswa Tuhan Yesus Kristus beribadah, mendengarkan khotbah, menyanyikan pujian, diskusi tentang firman Tuhan seperti pelajaran sekolah Sabat ini, sehingga kerohanian kita makin mengerti, makin mendalam, makin mengerti karakter Allah, dan kemudian kita aplikasikan dalam hidup kita kepada orang lain. Itulah tujuannya kita berhari Sabat. Semoga ini boleh membuka wawasan kita kebenaran firman Tuhan tentang hari Sabat. Tuhan memberkati.